Nanti jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak ada senang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri sambil kakak sholat pasti tidak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak itu, ya Allah. Hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kasus dugaan pelecehan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kini menunjukkan titik terang. Baru-baru ini beredar video rekaman yang menunjukkan jika Agus Buntung memang berusaha melakukan dugaan pelecehan seksual kepada korbannya yang merupakan seorang mahasiswi. Meski kasus dugaan pelecehan Agus masih dianggap di luar nalar karena Agus sendiri merupakan seorang pria yang mengalami cacat fisik karena tak punya dua tangan. Namun munculnya video rekaman saat Agus merayu korbannya itu kini dijadikan bukti baru oleh polisi untuk mengungkap titik terang kasus itu. Dalam video berdurasi pukul 1.22 menit tersebut terdengar suara Agus merayu korbannya dengan modus ingin membantu. Agus mengaku bisa memberikan korban meraih kesuksesan dengan melakukan perubahan-perubahan dalam diri korban. Berikut rekaman dalam video tersebut. Saya tidak senang orang yang lemah. Lap air mata itu nanti luntur pupurannya, bedak, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak, korban, bersihin diri, sampai kakak sholat pun kakak nggak bisa salat karena ada yang ganjal, kata Agus dalam rekaman video tersebut. Tahu nggak perjuangan kakak itu ya Allah hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri, nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat aja bisa nggak aku minta jangan nekat, tobatlah nyawa saya kasih kakak biar kakak tahu biar kakak berarti bagi dunia ini, lanjut Agus. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung, pikiran, bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira modus sama kayak cowok yang lain, benar kan, buktinya ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar saya tidak bisa apa-apa, saya mandi masih dimandiin sama mamak. Saya tidak sama dengan cowok-cowok yang lain karena cowok-cowok itu hanya manfaatin kamu mau berubah atau tidak. Kalau kamu tidak mau berubah saya pergi. Tetapi kalau mau berubah saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu, tutup Agus. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan wajah Agus, namun diketahui suara tersebut mirip suara Agus. Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda NTB, mengungkap fakta baru terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pria disabilitas tersebut. Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, bukti baru tersebut berupa rekaman video percakapan antara tersangka Agus dengan salah satu korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban, jadi di handphone itu berbentuk video tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya yang nampak hanya suara tetapi itu mode video, kata Syarif, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Bukti video tersebut juga sudah dilakukan uji forensik digital, sebagai bukti tambahan bahwa pelaku memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril justru menilai sifat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung sangat berbahaya. Ditambah kasus ini sudah masuk dalam kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita patut punya keinsafan, kesadaran, bahwa orang ini adalah orang yang super berbahaya, kata Reza Indragiri dikutip tribunnews.com. Bahkan Reza meminta kepada pihak kepolisian yang tengah menangani kasus ini agar bisa menyikapi dengan serius, agar kasus tersebut bisa terungkap secara terang menderang. Orang ini adalah residivis kejahatan serius yang sangat berbahaya, maka sepatutnya otoritas penegakan hukum melakukan penyikapan yang sangat serius terhadap yang bersangkutan sejak sekarang, kata Reza. Alasan Reza menyebut Agus Buntung merupakan residivis kejahatan karena telah melakukan kejahatan secara berulang-ulang meskipun belum pernah dipenjara. Residivis yang saya maksud perilaku jahat berulang yang argonya dihitung berdasarkan jumlah korban, ungkap Reza. Reza dalam kesempatannya juga meluruskan persepsi keliru publik terkait kekerasan seksual dan disabilitas. Ia menilai masih ada beranggapan kekerasan seksual, khususnya ruda paksa hanya bisa dilakukan oleh orang yang normal. Fokus kita saat menarasikan kekerasan seksual berfokus kepada kondisi fisik pelaku. Sementara saat berbincang soal disabilitas,
Masih ada anggapan orang yang tidak berdaya, tidak mampu melakukan apapun, tidak pernah berpikiran jahat. Kalau dua narasi ini digabung memang muncul skeptisisme, keraguan. Bagaimana mungkin penyandang disabilitas melakukan kekerasan seksual, ungkapnya. Terakhir Reza berharap, masyarakat perlu mengoreksi dua narasi, kekerasan seksual dan penyandang disabilitas. Bahwa mungkin penyandang disabilitas sekalipun bisa melakukan kekerasan seksual, tandasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.